warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang figural. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share ya. Karena dengan di-subscribe saya akan semangat ya, teman-teman. Terima kasih. Okay, before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu tes figural? Tes figural merupakan cabang dari tes potensi akademik atau tes TIU, tes inteligensi umum, di mana salah satu tujuannya adalah untuk bisa menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir peserta tes dalam waktu yang singkat. Nah, tes ini sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang diperlukan dalam persiapan menyambut era ASN digital milenial. Nah, untuk menjawab tes figural ini kita dibutuhkan kecermatan. Cara menyelesaikan tes figural. Penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan tes figural adalah berpikir tenang, pandangan fokus, dan teliti. Tes ini terdiri dari berbagai macam pola tes gambar. Nah, semua rahasia penyelesaiannya adalah ketenangan dan ketelitian. Macam-macam bentuk pola tes figural. Yang pertama adalah tes figural klasifikasi gambar. Nah, di sini ada gambar. Manakah gambar yang tidak sama? Coba dilihat. Yang A seperti ini, garisnya. Kemudian yang B, yang C, yang D, yang E. Coba yang mana ya? Mana gambar yang tidak sama? Yang ditanyakan di sini adalah gambar yang tidak sama. Tidak sama gitu ya. Kalau yang B ini nempel pada garis ininya, yang C juga sama nempel pada garis lingkarannya, yang D nempel pada garis bilangan, garis bulat lingkarannya, yang E juga nempel pada garis bilangan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Yang A ini dia tidak menempel ke garis lingkarannya. Tidak memotong garis lingkaran. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada yang A itu ada 3 gambar kartu ya. Yang B ada 4. Nah, ini ada 3. Kemudian yang C ada 5. Yang D ada berapa? 7. Yang E itu ada 9. Jadi kalau dilihat ini adalah bilangan ganjil, kebanyakan 3, 5, 7, 9. Jadi yang salah adalah yang B. Tes figural menyusun gambar. Tes menyusun gambar disebut juga tes visualisasi gambar. Tes ini masih bagian dari ilmu psikotes. Dalam tes ini akan diuji adalah kemampuan otak peserta tes untuk melihat suatu informasi visual yang tersedia, kemudian merekonstruksinya menjadi suatu bangun yang utuh atau bangun ruang atau benda berdimensi. Kemampuan untuk berimajinasi dan berpikir secara abstrak sangat diperlukan dalam tes ini agar dapat menjawab permasalahan dan memvisualisasikannya. Nah, contohnya, pilihlah gambar yang benar di bawah ini dengan mencocokkan jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring ini kalau disambungkan itu akan membentuk apa? Kita lihat ya. Jika dilihat, dalam jaring adalah bangun prisma segi 4 sisi berbentuk sama kaki. Nah, yang ini sama kaki.
kemudian jaring ujung gambar sebelah kanan yang ini itu adalah kuncinya. Nah, yang ini adalah kuncinya. Ini ada di atas nih. Yang ini lebih kecil daripada yang ini, ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini adalah bangun prisma segi 4. Lanjut. Kemampuan figural analogi. Nah, kemampuan figural analogi. Coba lihat gambarnya. Kira-kira yang mana yang sama dengan pola yang ini? Kalau dilihat, yang ini adalah ini segi 4 ya, ini persegi 3, tapi ini ditambahan ke sini. Ya, jadi apa? Jadi bergaris-garis. Yang ini tengah posisinya segitiganya bergaris-garis. Jadi kalau di sini kita tulis seperti ini ya. Kalau ini setengahnya ini ya, kalau setengahnya putih tidak bergaris ditambah bergaris. Yang ini bergaris berarti ya. Berarti di sini ini segi 4. Berarti di sini itu segitiga. Ini segitiga. Kalau segitiga ini kan sama dua-duanya. Yang ini juga di garis tengah-tengah. Berarti yang ini juga di garis. Coba gambar mana yang sama? Yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini adalah bila dianalisis gambar 1, gambar 2, gambar 3, kemudian gambar 5, kita tulis ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, merupakan garis yang terbentuk dari 3 garis. Yang satu ini terbentuk dari 3 garis. Yang ini juga terbentuk dari 3 garis. Yang gambar 3 juga 3 garis. Kalau ini terbentuk dari 2 garis. Yang ini terbentuk dari 3 garis juga. Jadi yang salah adalah yang D ya. Kemampuan figural ketidaksamaan. Yang ini yang berbeda karena yang D itu terdiri dari 2 garis. Yang ini sama yang ini gitu ya. Lanjut. Kemampuan figural serial. Oh, salah, harusnya 4-nya di sini ya. Ya nggak apa-apa. Ya, yang 4 coba lihat gambarnya. Bila kita perhatikan ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, maka kita akan mendapat informasi. Kalau di gambar 1, terdapat sebuah persegi di dalamnya berisi belah ketupat. Yang ini ya, berwarna putih dan sebuah garis. Kemudian di gambar kedua, di tengahnya itu belah ketupatnya dipenuhi warna hitam dan terdapat 2 garis. Kemudian yang ketiga, kita lihat belah ketupatnya itu enggak warna hitam, dia putih dan garisnya bertambah 1 jadi 3 ya. Berarti kalau begitu gambar keempat itu di sininya ada belah ketupat juga. Kalau di sini putih, hitam, putih, berarti di sini juga hitam. Kemudian garis yang di sini 1, 2, 3. Kemudian di sini juga pasti garisnya 4.
Ya, coba mana yang sama? Yang D jawabannya ya. Kemudian lanjut nomor 5. Coba lihat gambarnya. 1, 2, 3. Coba bagaimana kalau yang ini? Ya, bila kita perhatikan gambar 1, 2, dan gambar 3, nah, kita dapat informasi yang gambar 1 itu ada di sini gambar segitiga dengan warna hitam. Kemudian dari gambar 2 ada persegi, tapi di bawahnya, berarti dari sini ke sini ya. Jadi di sini persegi. Kemudian gambar ketiga, putar lagi ke sini ya, menjadi gambar 3. Ini dari persegi 4, ini jadi persegi 5. Jadi dan warnanya hitam ya. Berarti gambar selanjutnya kita teruskan dari sini pasti ke sini. Jadi di sini kalau ini segi 5, berarti di sini adalah segi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini hitam, putih, hitam, berarti di sini putih. Coba mana ada yang sama dengan optionnya? Ada ya, yang B. Jadi jawabannya yang B. Kemudian lanjut. Nah, ini ada tes figural pencerminan. Tadi juga ada ya yang pencerminan ya. Nah, kita lihat pencerminan yang ini bagaimana. Ini gambar 1. Coba perhatikan gambar 1. Bila dianalisis hubungan gambar 1 dengan gambar 2 adalah merupakan pencerminan. Nah, yang persegi panjang ini dia berbeda posisi. Jadi berarti di sini posisinya. Yang persegi ini posisinya jadi berubah ke sini. Kemudian segitiganya juga berposisi di sebelah sini ya. Kemudian lihat lagi, berarti persegi panjang yang ini di sebelah sini. Kemudian apalagi kita perhatikan di sini ada ya kosong semua, di sini ada titik 1, berarti di sini juga ada titik 1 yang di tengah. Jadi coba mana optionnya yang sama? Optionnya adalah jawabannya yang D. Begitu ya teman-teman. Nah, pada tes ini tiap peserta tes bertugas untuk mencari bayangan dari gambar soal ya. Jadi pencerminan. Jadi kita anggaplah kita sedang berada di depan cermin. Nah, seperti itu untuk mengukur kecerdasan, ketelitian penglihatan dan solving problem ya itu. Oke, sekian tentang figural. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga yang nonton yang mau ikut tes semuanya diluluskan, dipermudah ya. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.